Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya coba bahas beberapa soal yang terkait dengan trigonometri dan penerapannya. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Di sini diketahui nilai tan X adalah 2,4 dengan nilai sudut X itu antara 0 sampai 90 derajat. Dia bertanya, berapakah nilai cos X dan sin X? Ya. Untuk mengetahui jawaban dari soal ini, kita silahkan buat dulu suatu segitiga yang memiliki sudut siku-siku di salah satu sisinya, dan kita sebut salah satu sudutnya adalah X. Kita ketahui bahwa tan X adalah depan per samping. Yang ini berarti 2,4. Ya, karena tan X diketahui 2,4 per 1. 2,4 adalah 2,4 per 1. Atau kalau misalkan kita mau mencari penyebut dan pembilang yang sama-sama bulat, kita akan temukan yang terdekat 12 per 5. Nah, ini adalah modal awal dalam menyelesaikan soal ini. Tan X adalah 12 per 5. Ini berarti depannya adalah 12, sampingnya adalah 5. Depannya 12, sampingnya 5. Nah, di sini kita akan ketahui bahwa sisi miringnya dengan cara Pitagoras adalah 13. Ya. Sisi miring atau hipotenusa, kita sebut bisa H atau bisa juga Z misalkan, itu adalah akar dari sisi tegak kuadrat ditambah sisi mendatar kuadrat. Ini adalah 13. Kita akan temukan bahwa nilai sisi miring 13. Ketika ditanya nilai sin X, berarti depan per miring, demi. Ini berarti 12 per 13. Tan X. Ini berarti, bukan tan, cos X. Samping per miring. Ini berarti 5 per 13. Selesai. Untuk nilai desimalnya kita bisa memanfaatkan kalkulator. Selanjutnya, kalau misalkan kita memerlukan soal berikutnya, memerlukan sin X dan tan X. Yang kita ketahui adalah nilai cos X. Sama, kita juga akan membuat suatu segitiga sebagai sarana kita menyelesaikan soal ini. Kita buat segitiga siku-siku di salah satu sudutnya. Lalu kita sebut X di sini. Diketahui cos X adalah 0,5. Cos adalah samping per miring. Itu adalah 0,5. 0,5 per 1. 0,5 adalah 0,5 per 1. Untuk supaya penyebut dan pembilangnya bulat, kita coba cari yang terdekat. Kita kalikan berapa satu bilangan. Kita kalikan 2. Kita akan peroleh ini adalah 1, ini adalah 2. Baik, maka samping panjangnya 1, miring panjangnya 2. Samping X panjangnya 1, yang sisi miring panjangnya 2. Dengan menggunakan Pitagoras, maka kita akan peroleh bahwa ini adalah akar 3. Ya, pakai Pitagoras ya. Ya, sisi tegak, ini adalah akar dari kuadratnya 2 dikurangi kuadratnya 1. Ya. Panjang sisi tegak atau saya sebut Y, itu adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi datar kuadrat. Ini adalah akar 3. Selesai. Sampai sini kita sudah temukan semua panjang sisi-sisinya. Maka untuk mencari sin X, kita bisa peroleh dengan cara depan per miring. Ini panjangnya berarti akar 3 per 2. Atau ketika kita sederhanakan, ini 1/2 akar 3. Bentuk lainnya ya, bukan disederhanakan. Lalu untuk tan X. Tan X adalah depan per samping. Depan akar 3, samping 1. Ini berarti akar 3. Ini adalah nilai sin X dan tan X. Ya. Hanya diketahui suatu nilai cos, kita bisa tahu nilai sin X dan tan X-nya. Tanpa perlu bahkan kalkulator. Bahkan tanpa perlu kalkulator kita bisa atasi.
Baik, berikutnya. Di sini ada soal yang juga menguji pemahaman kita tentang trigonometri. Tentukan besar sudut alfa dan gamma pada segitiga di samping. Ya, jadi di sini ada modal, kita ketahui suatu sisi, suatu sudut, dan suatu sisi. Sudutnya ini siku-siku nih. Maka kita sebetulnya sudah bisa pastikan ini bisa kita atasi dengan mudah pakai definisi trigonometri. Nggak usah pakai aturan sinus, nggak usah pakai aturan kosinus. Baik, kita punya modal, kalau misalkan kita lihat alfa, kita lihat sudut alfa, kita punya modal apa saja yang diketahui, yakni sisi depan dan juga sisi samping. Apa sih di antara sin, cos, tan yang terkait yang modalnya cukup depan dan samping, yakni tan. Tan alfa adalah depan per samping. Ya, desa ya. Tan alfa adalah 6, berarti yang di depan tuh. Dan yang samping 16. Ini adalah tan alfa. Bagaimana cara memperoleh alfa? Maka alfa diperoleh dengan cara inverse tan. Tan inverse dari 6 per 16. Kita bisa minta bantuan kalkulator, ternyata nilainya adalah nilai arcus dari tangan. Arcus tan. Maaf ya, arcus tangan dari 6 per 16 adalah 20,6. 20,6 derajat. Itu adalah nilai alfa. Lalu bagaimana dengan nilai gamma? Nah, nilai gamma diperoleh dengan aturan bahwa seluruh sudut yang ada di dalam segitiga itu harus 180. Bahwa alfa ditambah gamma ditambah 90 derajat harus sama dengan 180 derajat. Maka kita peroleh gamma adalah 180 dikurangi 90 dikurangi nilai alfa. Ini nilainya berarti 69,4 derajat. Itu nilai gamma. Selesai? Soal itu sudah selesai. Baik, berikutnya kita coba atasi soal yang kedua itu di bawah. Tentukan panjang sisi A dan B jika alfa 35 derajat. Di sini diketahui alfa 35 derajat. Kita diminta menentukan panjang sisi A dan B. Ya. Baik, modal kita, kalau misalkan kita lihat sudut alfa, modal kita apa? Depan, samping, atau miring? Modal kita samping. Samping modal kita. Sedangkan yang ditanya A. A itu apa? A itu depan. Terus berikutnya yang ditanya apa lagi? Yang ditanya berikutnya adalah B. B itu adalah miring. Ya. Baik, kita atasi yang ini. Pertama, untuk mengatasi yang A, berarti kita hanya perlu suatu hal yang menghubungkan antara depan dan samping, yakni tangan, desa. Tan alfa sama dengan depan per samping. Sisi depan panjangnya A, sisi samping panjangnya 10. Tan alfa, kita tanya sama kalkulator, berapa sih nilai tan alfa? Kita akan minta dijawab oleh kalkulator. Tan 35 berapa? 0,7. Ya. Di sini kita peroleh bahwa 0,7 sama dengan A per 10. A berarti 0,7 dikali 10, yakni 7. Itu panjang A. Lalu bagaimana cara menentukan panjang B? Bisa dua cara. Kalau mau nyari B, kita bisa pakai dua cara. Cara pertama, misalkan Pitagoras aja. Pitagoras. Bahwa B adalah akar dari 10 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Ini berarti akar 149. Akar 149. Yakni 12,2. 12,2. Selesai. Atau cara 2, menggunakan cara apa? Samping per miring. Apa yang kita bisa hubungkan antara samping dan miring? Demi sami tan berarti. Tan alfa adalah samping per miring. Berapa nilai panjang sampingnya? 10.
Berapa panjang miringnya? B. Ya, tan alfa sama dengan 10 per B. Maka B sama dengan 10 per tan alfa. Alfa berapa? 35 derajat. Nah, ini dia. Kita minta dia untuk atasi berapa sih nilai 10 per tan 35 derajat. 10 bagi tan 35. Samping per miring. Tunggu sebentar ya. Baik, ada kesalahan ya. Bukan tangan ya. Yang samping per miring ini adalah cos. Ya, cos alfa. Ya, samping per miring ya, cos alfa. Baik, kita atasi 10 dibagi cos 35 derajat. Nilainya akan sama, nilainya adalah 12,2. Sama ya. Mau cara gimana pun akan menghantarkan kita pada hasil-hasil yang sama. Baik, kita lanjut. Penerapan trigonometri juga. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan panjang sisi A agar alfa 40 derajat. Lebih sederhana dari yang tadi ya, ini langsung aja cuma nanya satu hal. Nah, kita lihat modal kita, kalau misalkan kita lihat sudut alfa ini, modal kita apa? Sisi depan, samping atau miring? Modal kita samping. Yang ditanya depan. Nah, lihat di sini depan dan samping, apa yang kira-kira bisa menghubungkan? Yakni tangan. Kenapa? Karena tangan alfa itu adalah desa, depan per samping. Depannya up, sampingnya 8. Ya. Lalu kita selesaikan ini, tan 40 derajat sama dengan A per 8. Maka A sama dengan 8 dikali tan 40 derajat. Kita coba tanya kalkulator, berapa sih hasilnya? 8 dikali tan 40. Hasilnya adalah 6,7. A adalah 6,7. Berikutnya, ini ada soal yang lebih rumit. Jika beta sama dengan 60 derajat, A sama dengan 4 mili, B sama dengan 8 mili, tentukan panjang sisi B, sudut alfa, dan sudut gamma. Bagaimana cara mengatasinya? Baik, kita coba tandai poin-poin yang sudah kita ketahui. Di sini kita sudah tahu nilai beta. Berikutnya kita tahu sisi A. Ya. Sisi A adalah, oh iya, beta diketahui 60 derajat. A diketahui 4 mili. B diketahui 8 mili. Baik, kalau misalkan kita lihat soalnya, ternyata soal ini udah memberitahu kita informasi tentang adanya sisi dan sudut yang berhadapan yang sama-sama diketahui. Kalau kita lihat di sini, yakni sudut beta dan sisi B sudah diketahui nih. Nah, ini akan membawa kita kepada pakailah aturan sinus. Apa aturan sinus? Yang ini loh. A per sin alfa
sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Itu aturan sin. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Oke. Ini yang kita cari tahu. Sisi B, sudut alfa. Ini dulu. Kita ini dan ini. A berapa panjang A? 4 mili. Sin alfa belum diketahui. Terus sisi B berapa sisi B? Sisi B adalah sisi B diketahui nilainya adalah 8. Lalu sin beta berarti sin 60 derajat. Oke, ini kita otak-atik, maka kita akan peroleh bahwa sin alfa adalah 4/8 dikali sin 60 derajat. Setengah sin 60 derajat. Yang kita minta ke kalkulator, berapakah nilai setengah dari sin 60? 0,5 ya. 0,5 dikali sin 60. Hasilnya adalah 0,433. Berarti nilai alfa adalah sin inverse. Sin inverse. Sin inverse dari 0,433. Nilainya adalah sin inverse dari 0,433. Yakni 25,7. 25,7 derajat. Itu adalah nilai sudut alfa. Sudut alfa diketahui 25,7 derajat. Nah, sisi B ternyata sudah dikasih tahu. Terus sudut alfa akhirnya sekarang sudah kita ketahui. Sudut gamma. Nah, nilai sudut gamma diperoleh dengan cara sisa sudut dalam segitiga. Gamma berarti 180 derajat dikurangi alfa dikurangi beta. Yakni nilainya adalah 180 dikurangi alfa, nilai alfa 25,7 dikurangi beta 60. Yakni 94,3 derajat. Baik, sudah teratasi semuanya? Nah, sudah kita ketahui nilai gamma udah, nilai beta udah, nilai alfa udah, A, B udah. Nah, kalau misalkan kita betul diminta misalkan cari panjang sisi C, ya kita gunakan aturan sinus, gunakan yang kanan ini. B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Maka diketahui panjang C adalah B dikali sin gamma per sin beta. Jika kita masukkan angkanya, kita akan peroleh panjang nilai C. Ini penggunaan aturan sinus. Apa modalnya? Adanya sisi dan sudut yang saling berhadapan yang sudah diketahui keduanya. Baik, berikutnya. Kita juga mau melaksanakan soal ini. Suatu segitiga ABC memiliki panjang sisi AB 10 cm, sisi AC 12 cm, dan sisi B 4/5. Dan sin B 4/5. Ya, sin B 0,8 nih. Sin B sama dengan 0,8. Berapakah besar sudut C? Gitu. Baik, kita coba gambar. Kita coba gambar segitiga acak aja, nggak apa-apa. Random. Ya. Baik, kita namakan sisi-sisinya. Ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Kita namakan aja. Maka ini adalah sisi, oh ya, kita ketahui sisi AB panjangnya 10 cm. 10 cm, dalam senti ya. Sisi AC 12 cm. Lalu sin B diketahui. Sin B diketahui. Baik, modal kita ternyata ada sudut dan sisi yang berhadapan
yang sama-sama diketahui. Ini berarti kita harus pakai aturan sinus. Ya, berarti ya kalau misalkan kita lihat pakai ini penamaan sisinya saya pakai AC gitu ya. Kalau misalkan kita mau ini berarti BC per sin A ya sama dengan AC per sin B sama dengan AB per sin C. Baik. Nah, yang dari mereka semua yang sudah kita ketahui adalah berapa apa aja nih? AB kita ketahui. Berikutnya AC kita ketahui. Berikutnya sin B kita ketahui. Yang ditanya sudut C. Maka udah kita ambil sisi kanan ini nih. Sip. AC langsung kita masukkan. Kita masukkan ya ini ya. Nilai-nilainya. 12 per sin B 0,8 sama dengan AB, berapa panjang AB? 10 per sin C. Sin C adalah 0,8 dikali 10 per 12. 0,8 dikali 10 per 12. Ya, kita coba tanya kalkulator berapa. Sebetulnya ini bisa kita atasi ya. 8 per 12 sama dengan 2 per 3 sama dengan 0,666. Maka nilai C-nya adalah arcus sinus sin inverse dari 0,666. Ya. Sin inverse dari 0,6666666. Hasilnya adalah 41,8 derajat. 41,8 derajat. Itu besar sudut C. Selesai? Selesai. Berikutnya, kita punya soal lain. Ya, kita gambar lagi juga segitiga. Acak aja, jangan ada siku-sikunya. Karena tidak ada informasi mengenai hal tersebut. Lalu kita beri nama-nama sisi-sisinya. Ini A, sudutnya dulu. B, C. Maka ini sisi A. Ini sisi B. Ini sisi C. Baik, diketahui B sama dengan 8 cm. Berikutnya C sama dengan 5 cm. Berikutnya sudut A 60 derajat. Modal kita yang diketahui itu ada sudut diapit dua sisi. Ya. Yakni sudut A diapit sisi B dan C. Yang sudut A, sisi B, sisi C ini sudah diketahui. Ini akan mengantarkan kita kepada penyelesaian dengan cara aturan kosinus. Oke, ya. Nah, itu adalah pertanyaannya seperti itu. Pertanyaannya sisi A, ini pasti deh kita perlu modal pakai aturan kosinus. Gimana cara kita mengatasinya? Baik, kita panggil aturan kosinus untuk mencari panjang A. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. A kuadrat berarti B kuadrat 8 kuadrat. C kuadrat 5 kuadrat. Dikurangi 2 dikali 5, maaf, dikali 8. Dikali 8 dikali 5 dikali cos 60 derajat. Itu adalah panjang A kuadrat. Itu adalah A kuadrat. Baik, A kuadrat adalah 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 dikali
8 dikali 5 dikali cos 60. Yakni 49. Maka A sama dengan 7. Dapat panjang sisi A sama dengan 7. Ya. Selesai? Selesai. 7 apa? 7 cm. Kita lanjut ya. Berikutnya ada contoh soal penerapan trigonometri dalam penentuan luas atau area suatu sisi segi banyak. Jadi di sini soalnya sudah dijabarkan untuk menyelesaikan soal segi banyak ini. Sudah diatur tuh susunannya, soal-soalnya supaya mempermudah. Ini ada suatu segi 8 sama sisi A, B, C, D, E, F, G, H. Berbentuk seperti gambar berikut. Akan dibentuk dari suatu silinder berdiameter 10 cm. Jadi ada garis luar tuh yang lingkaran, itu 10 cm diameternya. Baik, pertama panjang AE. Panjang AE berarti diameter. Yang berarti ini 10 cm. Berikutnya, panjang OA dan OB. OA sama panjangnya dengan OB, yakni setengah diameter, yakni 5 cm. Berikutnya, besar sudut AOB. Besar sudut AOB itu berarti 1/8 ya. 1/8 karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sudut yang sama. Yang kalau misalkan di total, panjangnya 360 derajat. Berarti ini 360 derajat per 8. Hasilnya adalah 45 derajat. Itu besar sudut AOB. Selesai. Berikutnya, nomor D. Maaf ya, D nih. Tadi salah, harusnya ABC. A, B, C. Yang D, besar sudut OAB dan OBA. Baik. Di sini kita ambil segitiga AOB ya. ABO. Ini 45 derajat. Sudut A dan sudut B sama besarnya pasti. Maka sudut A, sudut OAB sama dengan sudut OBA. Silakan kita ambil ini namanya alfa, ini namanya beta. Jadi alfa sama dengan beta. Sedangkan di sisi lain alfa tambah beta tambah 45 derajat sama dengan 180 derajat karena total sudut dalam segitiga. Kita akan peroleh bahwa alfa berarti setengah dari selisih itu. 180 derajat dikurangi 45 derajat dibagi 2. Yakni 135 dibagi 2. 67,5 derajat. Itu sudut alfa. Ini adalah besar sudut OAB, sudut OBA. 67,5 derajat. Selesai deh. Berikutnya, yang E. Luas segitiga ABO. Nah, ini udah dikasih tahu juga, gunakan formula aturan sinus luas segitiga. Gunakan formula aturan sinus luas segitiga. Ya, kita punya segitiga. Ininya 45 derajat. Ininya 5 cm. Ininya 5 cm. Maka luas segitiganya adalah setengah kali sisinya kali sisi lainnya kali sin. Sin sudut yang mengapit dua sisi yang kita pakai, sin 45 derajat. Baik, kita tanya kalkulator berapa sih nilainya? Setengah kali 5 kali 5 kali sin 45. Yakni 8,84 cm persegi. Itu E.
F. F bertanya luas segi 8. Luas segi 8. Berarti dikali 8. 8, maaf. Luas segi 8 berarti 8 kali luas segitiga tadi. Berarti 8 kali 8,4. Hasilnya adalah 70,7 cm persegi. Kita peroleh jawabannya adalah 70,7 cm persegi. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini ada permintaan untuk menentukan sisi-sisi pada segitiga-segitiga berikut. Tunggu sebentar. Kita pindahkan dulu nih gambarnya supaya lebih jelas. Baik. Pada segitiga ADC diketahui nilai sudut delta adalah 53 derajat. Panjang AD 8 cm dan panjang DC 15 cm. Tentukanlah pertama panjang BC, BD, AC, lalu sudut CAD dan sudut ACD. Nah, di soal memang sebetulnya ini saya ambil dari soal terkait statika ya, mekanika teknik, mektek. Nah, ternyata dalam penyelesaiannya perlu kemampuan kita dalam trigonometri. Baik, pertama kita ketahui sudut delta 53 derajat. Ini 53 derajat. Panjang AD 18 cm. 18 cm. Ini panjang AD nih. cm. Berikutnya panjang DC 15 cm. DC 15 cm. Tentukanlah panjang BC. Panjang BC kita sebut misalkan panjang BC ini Y. Nah, atau kalau misalkan kita lihat dari delta itu adalah panjang depan. Baik, kita atasi satu persatu. Ya. Kita lihat itu sin atau cos atau tan nih yang mampu mengatasi permasalahan pencarian nilai Y. Ya. Permasalahan nilai Y adalah sisi depan. Yang kita ketahui sisi miring. Berarti demi, berarti sin. Sin delta, maaf. Sin delta adalah depan per miring. Ya. Sin delta berarti sin 53 derajat depan. Y miring, miring 15. Panjang sisi miringnya 15. Kita akan peroleh dari sini bahwa nilai Y adalah 15 dikali sin 53 derajat. 15 dikali sin 53. Hasilnya adalah 12 cm. Ini adalah panjang BC. BC sama dengan 12 cm. Berikutnya, kita cari panjang BD. Panjang BD ini sedang mencari panjang X nih. Ya, panjang X adalah samping yang kita ketahui sisi miring, yakni 15. Berarti kita bisa pakai, ini boleh sih mau pakai Pitagoras, mau pakai trigonometri boleh. Anggaplah kita pakai trigonometri. Cos delta. Cos delta adalah samping per miring. Sampingnya X, miringnya 15. Cos 53 derajat adalah X per 15. Ini berarti X sama dengan 15 dikali cos 53. Kita minta bantuan kalkulator untuk menyelesaikannya dengan segera. 15 kali cos 53. Hasilnya adalah 9. 9 cm. Ini adalah panjang BD.
Panjang BD 9 cm. Selesai. Berikutnya, berapakah nilai panjang AC? Nah, panjang AC gimana cara nyarinya nih? Sederhana aja ya. Nih, AB sudah kita ketahui totalnya nih. Panjang AB adalah 18 tambah X. 18 tambah 9. Yakni ini 27. 27 derajat. 27 cm, maaf. Cm. Panjang sisi Y, sisi tegak sudah diketahui 12 cm. Maka panjang AC kita bisa peroleh dengan mudah Pitagoras, pakai Pitagoras. Berarti panjang AC itu berarti akar dari panjang AB kuadrat 27 kuadrat ditambah panjang BC kuadrat 12 kuadrat. Langsung kita bisa minta bantuan kalkulator untuk atasi ini. Akar dari 27 kuadrat tambah 12 kuadrat. Tutup. Hasilnya adalah 29,5 cm. Itu panjang C. Panjang AC. Berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah besar sudut CAD. Besar sudut CAD. Ya. Jadi kita punya segitiga nih. Ini C, ini A, ini B. Ya. Ini panjangnya 29,5. Ini panjangnya 12. Ini panjangnya 27. Berapa panjang sudut A? Berapa besar sudut A? Ya, soal D. Maka sudut A bisa kita ketahui dengan mudah pakai tan aja. Boleh pakai tan, pakai cos, pakai sin boleh. Tan A sama dengan 12 per 27. Ya, depan per samping. Maka A adalah arkus tangen tan inverse dari 12 per 27. Ya. Besarnya kita coba ketahui, besarnya adalah tan inverse dari 12 per 27. 23,9 atau kita langsung aja anggap 24 derajat. Itu besar sudut A. Berikutnya pertanyaannya, berapa besar sudut ACD? Gimana cara atasinya? Oke, kita cari tahu dulu untuk yang E. Pakai warna apa? Warna hitam. Yang E. Kita tahu nih, ya. Ini besarnya 24 derajat. Ini yang ditanya. Kita bisa tahu nggak sudut ini sebetulnya? Bisa nih. Sudut ini adalah 180 derajat dikurangi 53 derajat, yakni 127 derajat. Ya, sisanya kan? Karena kita tahu sisi sini. Ini 53 derajat. Berarti sisanya tuh yang dalam 127 derajat. Oke, ini sudut ACD. Maka kita peroleh sudut ACD, sisa segitiga lagi. Sudut ACD adalah 180 derajat dikurangi 24 derajat dikurangi 127 derajat. 180 dikurangi 24 dikurangi 127. Yakni 29 derajat. Baik, kita selesai nih. Nah, ini salah satu soal yang tricky di trigonometri. Ini sangat perlu skill kita dalam menyelesaikan permasalahan trigonometri. Baik, kita lanjut. Suatu segitiga ABC ternyata memiliki panjang sisi A, ya. A sama dengan 20 cm. B 30 cm. C sama dengan 40 cm. Tentukan besar sudut A,
B, dan C. Menarik ini. Gimana cara mengatasinya? Ya. Baik, cara mengatasinya gunakanlah aturan kosinus. Gunakan aturan kosinus. Oke, pertama, langsung aja kita sporadis pakai ya. A kuadrat. Misalkan kita modal ini dulu deh. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Nah, misalkan kita pakai yang ini dulu. Yang teratas dulu. Di sini kan kita bisa peroleh bahwa 2, kita otak-atik ya di sini ya. 2BC cos A, maaf. 2BC cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat. Cos A adalah B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Maka A langsung dapat kita peroleh, oh ini adalah cos inverse. Cos inverse dari B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Itu panjang A. Itu besar sudut A. Berikutnya, kalau misalkan kita mau nyari besar sudut B, ini tinggal kita otak-atik lagi. Berarti dia adalah cos inverse ya, dari berarti B yang min di sini, min B kuadrat. Ini A kuadrat plus C kuadrat per 2AB. Maaf, 2AC. Ya, kita cocok-cocokin bisa. C sama dengan cos inverse dari apa? Berarti yang minus C kuadrat. Yang di bawah nggak ada C-nya. Berarti ini 2AB. Ini A kuadrat plus B kuadrat. Itu tinggal kita pakai formula ini. Ya, baik. Misalkan kita pakai untuk yang A nih, nyari A. A sama dengan cos inverse dari B kuadrat 30 kuadrat ditambah C kuadrat 40 kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi 20 kuadrat per 2 dikali 30 dikali C 40. Ya. Itu kurung. Itu adalah panjang F besar sudut A. Kita coba hitung dulu ya. Baik ya. Di sini kita coba hasilkan, hasil kalkulasinya adalah yang pembilang menjadi 2100, yang penyebut menjadi 2400. Maka kita ketika mencari nilai cos inverse-nya berarti 21 bagi 24. Kita langsung aja minta kalkulator. Hasilnya ternyata diperoleh bahwa besar sudut A adalah 29 derajat. Itu besar sudut A. Berikutnya besar sudut B. Besar sudut B diketahui dengan cara cos inverse. Nah, berarti cos inverse dari A kuadrat 20 kuadrat ditambah C kuadrat 40 kuadrat dikurangi B kuadrat 30 kuadrat per 2 dikali 20 dikali C 40. Ini berarti cos inverse dari 400 atau 400 ditambah 1600 dikurangi 900. Coba ya. Ini menjadi 1100. 1100 per penyebutnya menjadi 1600.
Berarti nilainya adalah cos inverse dari 1/16. Yakni jawabannya adalah 47 derajat. Itu besar sudut B. Nah, sudut C gimana? Ya, sudut C bisa kita ketahui dengan dua cara, mau sisanya atau mau pakai cara yang sama dengan sebelum-sebelumnya. Ya. Atau kalau mau mudah, bahasa sudut C berarti 180 derajat dikurangi 47 derajat dikurangi 29 derajat. Ini berarti 180 derajat dikurangi 78. Yakni 102 derajat. Baik, itu selesai. Kita masih ada 5 soal lagi, kita coba atasi dengan segera. Diketahui tan alfa 3/4 sudut A lancip. Berapa nilai 2 cos A? Langsung kita buat segitiga. Tan A adalah 3/4. Ya, ini A nih. Sisi miringnya dengan Pitagoras berarti 5. 2 cos A berarti 2. 2 dikali, apa itu cos? Depan, samping per miring. Sa per mi. Yakni 2 samping 4/5. Hasilnya adalah 1,6. Itu adalah 2 cos alfa. Berikutnya, cos alfa adalah 2/5 akar 5 dengan sudut A lancip. Berapakah nilai tan A? Baik, ini nih yang tricky adalah kita mungkin putus asa ketika melihat bentuk seperti ini. Ketahuilah bahwa cos alfa yang seperti itu 2/5 akar 5, coba kalikan semuanya dengan atau bagi ya. Bagi semuanya dengan akar 5. Penyebutnya kita bagi dengan akar 5, pembilangnya kita bagi dengan akar 5. Yang atas menjadi, kita gini ya, dibagi akar 5 per akar 5. Yang atas sisanya tinggal 2, yang bawah akar 5. Oke, kita gambar segitiganya. Ya, gambar segitiga siku-siku. Ini sisi A. Cos itu adalah sa per mi. Sampingnya adalah 2, miringnya adalah akar 5. Kalau kita sisi tegaknya berapa nih? Pakai Pitagoras. 5, berarti ini adalah 1. Pitagoras. Langsung aja cepet ya. Berikutnya, nilai tan A. Berapa tan A? Tan A berarti depan per samping. Depannya adalah 1, sampingnya adalah 2. Dapatlah tan A 0,5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada suatu alfa di antara 0 dan 90. Tan alfa 5 per akar 11. Ya, langsung kita buat segitiganya. Ini alfa. Tan itu depan per samping. Depannya 5, sampingnya akar 11. Berapakah sisi miringnya? Sisi miring, misalkan kita sebut sisi miring itu Z. Z itu adalah akar dari akar 11 yang dikuadratkan ditambah 5 dikuadratkan. Berarti akar dari 11 ditambah 25, yakni 36. Akar 36 adalah 6. Maka Z adalah 6. Sin alfa adalah demi. Depannya adalah 5, miringnya adalah 6. Selesai. Berikutnya, sin alfa 3/5. Dengan alfa, nih, beda nih. Dengan alfa, sudut pada kuadran 2. Maka berapakah nilai cos alfa? Nah, ini yang rumit. Ya. Cos alfa di kuadran 2. Jadi alfanya itu sudut tumpul. Ini alfa. Ya, ini alfa. Nah, sin alfa, ketika ada alfa di sini, ya sin itu sebetulnya kan aslinya proyeksi garis
ke sumbu Y per panjang sisi miring. Maka sebetulnya di sini dia sedang bertanya, sedang ngasih tahu bahwa perbandingan panjang antara misalkan ini sebut Y per panjang ini, panjang dia, Z, adalah 3/5. Maka kita peroleh, oh ini Y sama dengan 3, Z-nya 5. Kita akan peroleh bahwa sisi ini, yang mendatar ini, adalah 4. Pitagoras ya, triple Pitagoras, 3, 4, 5. Pertanyaannya, berapakah cos alfa? Cos alfa adalah proyeksi garis ke sumbu X per panjang sisi miring. Di sini kita akan lihat bahwa cos alfa itu proyeksi ke sumbu X. Berapa lihat proyeksi ke sumbu X-nya dari garis ini, garis merah ini. Proyeksinya adalah 4. Tapi karena arahnya ke samping kiri, maka negatif. Negatif 4, karena ke kiri. Karena ke kiri. Arah vektornya kan ke kiri atas. Pasti X-nya itu pasti negatif. Panjang sisi miringnya 5. Maka cos alfa adalah min 0,8. Ini yang mungkin agak tricky, karena dia tidak bisa diselesaikan begitu saja bahkan dengan kalkulator. Nggak bisa. Kita harus tahu informasi bahwa alfa sudut pada kuadran 2. Kita harus gambarkan dulu, atau kita pahami. Baik, ini soal terakhir yang mau kita bahas. Diketahui sudut ABC siku-siku di C dan tan B 8/15. Berapakah besar sudut A? Baik, kita gambar segitiga yang ada siku-sikunya. Siku-sikunya di C. Kita namain ya, sudut-sudut lainnya, berarti ini harus A, ini harus B. Tan B adalah 8/15. Tan itu adalah depan per samping. Depan per samping. Yakni depannya berarti 15, depannya berarti 8, sampingnya berarti 15. Ini 5, ini 18. Tentunya tidak proporsional, tidak sebanding. Oke, berapa panjang AB? Sisi miring. Panjang sisi miringnya berarti 18 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berapa? Kita coba atasi. Ini triple Pitagoras bukan ya? Ini hasilnya adalah 3, 4, 9. Kalau misalkan diakarkan, hasilnya adalah 18,7. 18,7 panjang. 18,7. Berapa besar sudut A? Sudut A, oh ini sebetulnya, maaf ya, sebetulnya nggak usah kita cari sisi miringnya. Besar sudut A udah kita ketahui dengan mudah. Baik, kita sekarang lihat sudut A. Warna lain ya. Besar sudut A dengan modal, kita lihat sudut A nih. Dari sudut A kita ketahui nilai apa? Depan dan samping. Lalu miring yang sudah kita ketahui tadi. Ini sudah kita ketahui. Sebetulnya modalnya sudah kita punya, depan dan samping. Apa yang menghubungkan depan dan samping? Tangan. Tangan alfa. Apa yang ada di depan A? 18. Apa yang ada di depan samping A? 5. Ini adalah tan A. Berarti A adalah arkus tangan atau tan inverse dari 18/5.
sudutnya adalah 74,5 derajat. Itu besar sudut A. Tadi sisi miring nggak harus kita cari ya, biar langsung kita bisa peroleh jawaban dari soal ini langsung dari data-data yang sudah ada, yakni tan B. Baik, itu dulu mungkin yang kita bahas hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.